Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman dan sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan dan amal saleh. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Karena sesungguhnya nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak, dan kadang-kadang kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tersebut. Maka dari itulah ada sebuah ayat cabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya engkau mencoba untuk mengira nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, kalian tidak akan pernah sanggup untuk mengiranya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita, senantiasa menganugerahkan kepada kita kemampuan dan keinginan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah 3 minggu kita tidak datang ataupun tidak bertemu, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah tafsir, ya. Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini dalam masalah tafsir. Seperti yang saya sampaikan bahwasanya tafsir kita adalah tafsir Al-Kahfi, ya. Surah Al-Kahf, ya, suratul Kahfi. Dan kalau tidak salah kita sudah memulakan kemarin, ya. Dan saya kembali akan membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Sampai di situ dulu. Ayo wal akhwat, kemarin kita sudah mencoba untuk memulakan kata-kata alhamdulillah, dan kita sudah jelaskan bahwasanya alhamdulillah itu artinya jauh lebih luas dari apa yang ada ataupun yang kita senantiasa dengarkan. Bahwasanya alhamdulillah itu alif lam di situ adalah sebuah kata ataupun sebuah huruf yang artinya mencakup segala macam pujian. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, maka segala macam pujian itu akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di awal ayat ini, ayyuhal ikhwa wal akhwat, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberitahu kepada kita tentang 3 hal yang sangat penting di dalam tauhid. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 3 unsur di dalam tauhid tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan di awal surah ini. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pujian semuanya kembali kepadanya, ya. Yang kedua adalah abdihi, anzala 'ala 'abdihi,
Abdun di sini artinya adalah hamba. Tetapi kata-kata abdun di sini akhirnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi menyebutkan kata-kata abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang perlu untuk kami perhatikan, yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa ketika kita menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada dua unsur dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah, dan yang kedua adalah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Itu dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad adalah seorang hamba, maka yang ada di dalam pemahaman dan keyakinan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah mempunyai sifat-sifat ilahiyah yang memang dikhususkan untuk Allah. Sebagai contoh misalnya, meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat, ataupun meminta bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi wafat. Karena kenapa? Ketika ada kata-kata abdun, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperlakukan Nabi sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai manusia biasa, iya. Nabi memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia, iya. Tetapi Nabi sebagai seorang nabi, kita juga harus katakan dan yakini itu, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak dia sebagai seorang rasul ada. Tetapi jangan sampai keyakinan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kita jumpai ada orang-orang yang mengangkat derajat Nabi melebihi dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Sebagai contoh misalnya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun misalnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dengan cara yang berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur, sebenarnya kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kepada bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada beberapa golongan yang menjadikan bentuk cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memang tidak pernah juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggil-manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majlis, kemudian meyakini akan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terus terang saya katakan, ketika kita umroh banyak sekali kan orang yang memberikan salam, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi, tolong sampaikan salam saya kepada Nabi. Padahal Nabi sendiri sudah menyatakan kepada kita, wasallu alayya aina ma kuntum fa inna salatakum tablughuni haitsu ma kuntum. Salawat kepadaku dimanapun kalian berada. Salawat kalian yang kalian panjatkan dimanapun kalian berada, itu akan sampai kepada kami, kepada saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka dari itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan kepada kita contoh dalam berkunjung ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu simple sebenarnya, Pak. Simple. Bagaimana para sahabat berziarah ke kuburan Nabi? Dia datang karena di dalam kuburan Nabi itu kan ada 3 di situ. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa lagi? Ada Abu Bakar, kemudian ada siapa lagi? Ada Umar. Para ulama dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, simple. Datang, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dia ambil ke kanan sedikit, satu langkah ke kanan.
Atau 2 langkah ke kanan dia berkata, Assalamualaikum ya Abu Bakar wa rahmatullahi wa barakatuh. Biasanya juga ada yang tambahkan, Assalamualaikum ya ulal khalifah, ataupun ya awwalal khalifah lil muslimin wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambil kanan sedikit, kemudian berkata apa? Assalamualaikum ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Selesai, langsung keluar. Tidak ada doa menghadap ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Anda lihat ketika Anda pergi umrah ataupun pergi haji, ketika ada orang yang akhirnya berziarah kemudian berdoa itu oleh tentaranya, askarnya, kan dikatakan haram, haram, haram. Karena memang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah akhirnya kita harus pahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad mempunyai 2 dimensi. Yang pertama, beliau adalah seorang nabi, ya. Sebagai seorang nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa besar. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia. Nabi tidur tidak? Nabi makan tidak? Nabi menikah tidak? Segala sesuatunya ini dilakukan oleh manusia, oleh Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebagai manusia biasa. Sehingga disinilah akhirnya jangan sampai kita memuji Nabi melebihi dari apa yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan, la tutruni kama atratil yahud kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian terlalu memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji siapa? Isa bin Maryam. Yang akhirnya seolah-olah dia kembalinya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal daripada suratul Kahfi ini apa? Alkitab. Jadi ada 3 unsur. Allah, kemudian abduhu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah apa? Alkitab. Tetapi yang menariknya di sini adalah Allah hanya memuji dirinya dan tidak memuji Muhammad dan juga tidak memuji kitab. Coba lihat. Alhamdulillah, segala puji bagi siapa? Allah. Kemudian Allah lanjutkan, Alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya. Dia tidak mengatakan kepada Muhammad. Dia mengatakan kepada hambanya. Di sini ada penyadaran kepada manusia, jangan sampai menyamakan Allah dengan siapa? Nabi. Makanya bersumpah dengan nama Nabi itu dilarang oleh Nabi. Ya, bersumpah dengan nama Nabi dilarang oleh Nabi. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, man ahlafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka sesungguhnya dia sudah syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kedudukannya. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana keadaan pasukan, kemudian sahabat tersebut berkata, ini semua karena engkau dan Allah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau samakan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul, ya, ini semua karena Allah, kemudian karena engkau. Ya. Ini makanya, karena kadang-kadang kan kita juga bersumpah dengan nama Nabi kan, demi Nabi, demi Allah, demi Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menyuruh kita untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan ini menarik sekali ketika Allah menyatakan alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah Subhanahu wa taala menerangkan 3 hal tauhid di awal suratul Kahfi. Tetapi hanya Allah yang dipuji. Allah memuji dirinya sendiri. Atas apa? Allah menurunkan yang namanya Al-Quran kepada abdihi, kepada hambanya. Allah tidak memuji hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak memuji yang namanya Al-Quran. Tetapi Allah memuji dirinya sendiri yang telah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi kita harus yakin dengan itu semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini akhirnya kita juga yakin dan percaya begini. Salah satu bentuk kasih sayang Allah, dan ini saya sudah pernah sampaikan, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah menciptakan manusia sekaligus menurunkan Al-Quran dan sekaligus mengutus seorang nabi. Itu adalah kasih sayang Allah kepada manusia. Anda bisa bayangkan ketika Allah menciptakan manusia tapi tidak diberikan petunjuk. Saya kira kehidupan kita hampir sama dengan kehidupan binatang. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tetapi tidak mengutus seorang nabi. Ini juga akhirnya kita akan kacau. Terdapat berbagai macam penafsiran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dilantik oleh Allah. Akhirnya di sini kita akan tahu kenapa Allah menanti ataupun mengutus seorang nabi. Tidak lain dan tidak bukan agar dicontoh. Karena isi Al-Quran itu dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengatasnamakan dirinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mencontoh kehidupan Nabi, sesungguhnya dia sudah jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dia. Untuk apa coba Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kalau bukan untuk dicontoh? Dan saya kira tidak ada satupun kehidupan Nabi yang tidak baik untuk dicontoh. Kira-kira ada kehidupan Nabi yang tidak baik untuk dicontoh? Walaupun memang ada beberapa perkara yang Allah Subhanahu wa taala khususkan kepada Nabi dan tidak diberikan kepada umat ataupun tidak diberikan kepada umatnya. Sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk menikah lebih daripada 4 dalam satu waktu. Umatnya tidak boleh. Yang paling banyak umatnya adalah hanya 4 saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan baginya sholat tahajud, umatnya tidak. Ada hal-hal yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Alhamdulillahilladzi anzala. Dari kata-kata anzala, di sini akhirnya kita juga akan mengambil satu pembelajaran yang sangat berharga, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya. Makanya kalau seandainya ada orang yang ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Orang mengatakan di mana? Fis sama, di langit. Bagaimana membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit? Para ulama menyatakan salah satunya adalah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan, bukan diberikan. Diturunkan, bukan diberikan. Kan ada orang yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana kan? Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, berarti Al-Qur'an itu tidak diturunkan tetapi diberikan kan? Tetapi ketika Allah menyatakan di dalam Al-Quran Allah menurunkan, itu menunjukkan Dia berada di atas dan hambanya ada di bawah. Kita pun tidak mempertanyakan bagaimana sih, apakah Allah berada di atas arasnya, bagaimana. Yang jelasnya Allah menyatakan Allah berada di atas arasnya. Tentang bagaimananya itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi anzala ala abdihi alkitaba. Alkitaba di sini adalah siapa? Adalah apa? Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Qur'an, Alkitab. Kemudian sifat daripada kitab tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walam yaj'al lahu 'iwaja." Yang mana di dalam Al-Quran itu tidak ada kebengkokan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada pertentangan di dalamnya. Itu arti daripada walam yaj'al lahu 'iwaja. Segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan suatu petunjuk kepada manusia.
apapun yang ada di dalam Al-Quran adalah sesuatu yang terbaik bagi manusia. Tidak ada orang yang mengikuti Al-Quran akhirnya celaka. Tidak ada. Ya. Karena memang di dalam Al-Quran itu adalah lurus. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada satupun kebengkokan di dalamnya. Para ulama menjelaskan kebengkokan di sini artinya apa? Bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada kegaduhan, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dikatakan yang awal mengharamkan, yang kedua tidak mengharamkan, tidak. Makanya di dalam Al-Quran juga Allah sudah menyatakan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidaklah menghapuskan ataupun meniadakan satu hukum di dalam Al-Quran kecuali kami akan datangkan ayat yang lebih baik daripada awalnya. Makanya walam yaj'al lahu iwaja, dia lurus. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Artinya bagaimana? Segala apa yang ada di dalam Al-Quran, kalau diikuti oleh manusia, maka itu akan menjadi salah satu kunci kesuksesan dia di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kesuksesan di dunia, ikut Al-Quran. Dan kalau seandainya seseorang sudah mengikuti Al-Quran di dunianya, insya Allah dia akan mendapatkan kesuksesan di mana? Di akhirat. Maka tidak salah kiranya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu mengatakan apa? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Para ulama menjelaskan kata-kata zikir itu juga berarti adalah apa? Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling daripada Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit. Mungkin seseorang belum bisa merasakan kehidupan sempit itu di sini, tetapi dia pasti akan merasakannya di mana? Di akhirat kelak. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ataupun mungkin dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia. Karena kehidupan yang sempit itu bukan berarti dia tidak kaya. Mungkin saja dia kaya, tetapi kehidupannya sempit. Jangan pernah menyangka ada orang yang banyak hartanya tetapi dia begitu bahagia. Belum tentu itu. Banyak orang yang banyak harta tetapi kehidupannya sempit. Ya, segala sesuatunya dia fikirkan. Dan kadang-kadang memang semakin kaya seseorang semakin dia tidak bisa tidur. Ya. Kadang-kadang semakin kaya seseorang semakin dia tidak bisa tidur. Pertama bukan karena apanya, menjaga hartanya sendiri dia bingung. Makanya di situ dikatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kemudian Allah menyatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bismillah. Kami bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Buta. Kemudian mereka bertanya, qala rabbi ya Allah, lima hasyartani ya'ma? Kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulunya saya melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Ini semuanya dikarenakan karena ketika ayat-ayatku datang kepadamu engkau melupakannya, maka hari ini kami lupakan engkau. Mereka lupakan ayat-ayat Allah, mereka lupakan Al-Quran, sehingga Allah melupakan mereka.
Kadang-kadang kita menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah undang-undang bagi kita, tapi kita tidak pernah melaksanakan apa isi daripada Al-Quran. Makanya ini adalah sebuah kisah yang mungkin sering kita dengarkan, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri daripada Muhammadiyah, mengajar yang namanya tafsir. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, pendiri Muhammadiyah, ketika mengajarkan yang namanya tafsir, dia tidak akan berpindah sampai murid-muridnya betul-betul sudah melaksanakan apa yang dia ajarkan, baru dia pindah. Pernah mereka belajar tafsir ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Itu yang dia pelajari. Minggu pertama itu yang dipelajari, minggu kedua itu yang dipelajari, minggu ketiga itu yang dia pelajari, minggu keempat itu yang dia pelajari, minggu kelima itu yang dia pelajari, minggu keenam itu yang dia pelajari, berhari-hari, berminggu-minggu itu terus yang dipelajari. Sehingga ada seorang santrinya berkata, wahai Ustadz, Pak Kiai, tak adakah ayat Al-Quran selain Al-Ma'un? Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Oke, sejauh mana kalian sudah melaksanakan isi daripada surah Al-Ma'un tersebut? Sudah berapa anak yatim yang kalian santuni? Sudah berapa banyak anak miskin yang kalian berikan makan? Sudah berapa banyak orang-orang yang telah kalian berikan pakaian? Karena sebenarnya inti daripada Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mencoba untuk mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya kira saya sudah pernah sampaikan ya, 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 4 kewajiban tersebut, yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga apa? Mengerti isi Al-Quran. Yang keempat apa? Mengamalkan Al-Quran. Kalau seandainya kita baru sekedar membaca saja, itu belum lengkap. Kalau seandainya kita baru sekedar membaca dan menghafal saja, itu belum lengkap. Kalau kita sekedar membaca, menghafal, mengerti isinya, itu belum lengkap. Yang melengkapi segala sesuatunya itu adalah apa? Melaksanakan Al-Quran. Banyak orang yang pandai baca Al-Quran, Pak, tapi belum tentu melaksanakan dan mengerti Al-Quran. Kalau dia sudah membaca, dan itu katakan Nabi merupakan salah satu tanda hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat itu banyak qurra, sedikit fuqaha. Banyak sekali qari, tapi yang mengerti sedikit. Wah, sekarang Masya Allah, qiraat banyak sekali. Itu salah satu tanda hari kiamat itu. Al-Quran itu ya tinggal dibaca begitu saja, tetapi bahkan di dalam sebuah riwayat ada orang yang membaca Al-Quran itu tidak pernah melampaui apa? Tenggorokannya. Maksudnya tidak masuk ke dalam hatinya. Banyak orang mau belajar qiraat di mana-mana ada, tetapi untuk melaksanakan Al-Quran sedikit. Padahal yang terpentingnya apa? Melaksanakan atau sekedar membaca? Sekarang membaca yang namanya Al-Quran dipertandingkan, Pak. Menghafalkan yang namanya Al-Quran dipertandingkan di mana-mana ada. Ada yang namakan dengan musabaqah tilawatil Quran, ada yang namakan dengan musabaqah hifdzil Quran. Yang belum ada itu adalah musabaqah melaksanakan Al-Quran. Belum ada itu. Baru sekedar membaca. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak ada kebengkokan di dalamnya, dialah yang dinamakan di dalam surah Al-Fatihah itu as-sirat al-mustaqim. Kalau kita mengatakan apa yang dinamakan dengan jalan yang lurus, ya itu Al-Quran itu. Karena tidak ada kebengkokan di dalam Al-Quran, tidak ada perselisihan di dalam Al-Quran. Maka sebagai seorang muslim sebenarnya, kalau kita mau melangkah ya, kan selalunya kita dikatakan sebelum Anda melangkah, nyatakan dan pastikan bahwa langkah kita sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, hanya itu. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Makanya para orientalis, Pak. Orientalis itu berasal dari dua kata, orient dengan orientalis itu ya.
adalah orang-orang yang belajar ilmu ketimuran. Tetapi yang dimaksud dengan ilmu ketimuran di situ adalah Islam. Orang-orang orientalis ini kerjaannya adalah mencoba untuk mencari cacatnya Al-Quran, mencoba untuk mencari aib di dalam Al-Quran, mencoba untuk mencari kekurangan Al-Quran. Mereka mencoba untuk mencari ada tidak sesuatu yang mereka bisa jadikan sebagai hal yang menjelaskan tentang kekurangan Al-Quran. Mereka tidak dapat. Itulah kenapa orientalis tidak mampu untuk mendapatkan kekurangan Al-Quran. Yang mereka taati apa? Hadis. Karena kan hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi Al-Quran mereka tidak dapat kekurangan sedikit pun. Tidak ada aib sama sekali di dalam Al-Quran. Itu orang orientalis. Karena memang walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Semua apa yang ada di dalamnya merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tajwid ada sin di atas itu, ada sin. Kalau Anda melihat ya Al-Qur'an, iwaja ada sin di atas, itu dalam ilmu tajwid dinamakan dengan saktah. Saktah itu berhenti sekejap tapi tidak mengambil nafas. Ya, sama di dalam suratul Qiyamah itu wakilaman raqa. Ya. Kilaman ada sin, itu namanya sakta. Berhenti tapi tidak boleh ambil nafas. Maka sebenarnya kalau mau dibaca begini bacaannya nih. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyun. Itu pas iwaja berhenti tapi tidak boleh ambil nafas. Itu di dalam ilmu tajwid. Sebenarnya saya sendiri tidak terlalu paham tentang masalah qiraat, tetapi apa yang saya baca, sin kalau di atas itu dinamakan dengan sakta. Sakta itu artinya diam sekejap tapi tidak mengambil nafas. Langsung dilanjutkan lagi. Iwaja qayyiman liyunzira. Seperti itu. Yang kedua, ya, yang pertama tadi, ya, bahwasanya tidak akan pernah didapatkan di dalam Al-Quran kebengkokan. Yang kedua, sifatnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qayyiman. Ya. Qayyiman artinya apa? Sebagai bimbingan yang lurus. Sebagai bimbingan yang lurus. Kehidupan manusia akan hidup, kehidupan manusia akan jauh lebih baik kalau seandainya dia mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah terbukti. Terbukti. Umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Islam mengalami kemunduran yang luar biasa ketika mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salah seorang musuh Islam, orientalis itu, pernah mengatakan begini. Anda tak perlu susah-susah mempengaruhi kaum muslimin. Anda tak perlu susah-susah memerangi kaum muslimin. Yang Anda lakukan cuma satu. Jauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Selesai. Karena ketika umat Islam sudah dijauhkan dari Al-Quran, selesai masalah. Karena selama ini yang menjadikan kaum muslimin kuat adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda coba lihat, Al-Quran bisa merubah bagaimana pribadi seorang muslim menjadi muslim yang kuat. Tetapi yang penting itu betul-betul diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh, Bilal bin Rabah. Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai di dalam sebuah ayat, di dalam sebuah riwayat kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam setelah apa? Mendengarkan surat Taha. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya surah Al-Quran itu bisa merubah pribadi seseorang.
Maka orang-orang yang betul-betul bisa merenungi Al-Quran, bisa mengerti dan menghayati Al-Quran, itu dia akan terhanyut akan kecintaan dia kepada Al-Quran. Maka jangan salahkan atau jangan terlalu heran ketika misalnya imam-imam di Masjidil Haram tiba-tiba membaca Al-Quran, tiba-tiba dia nangis. Itu dikarenakan mereka paham Al-Quran, mereka meresapi Al-Quran, mereka menghayati Al-Quran. Bedakan dengan orang seperti kita. Kita kan jalan saja. Ya, kita tidak tahu di mana kita mau berhenti menangis, kita tidak tahu di mana kita harus tertawa, tidak. Tapi mereka paham. Sehingga ketika melewati ayat tentang azab, mereka akan menangis. Ketika mereka berhadapan dengan ayat tentang surga, mereka akan penuh kegembiraan. Itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sudah mempengaruhi hidup mereka. Al-Quran sudah merubah hidup mereka. Itulah Al-Quran. Qayyiman. Kemudian, liyundhira ba'san syadidan min ladun. Apa artinya liyundhira ba'san syadidan? Untuk memberikan peringatan akan adanya siksaan yang sangat pedih. Siksaan bagi siapa? Siksaan bagi orang-orang yang menyeleweng daripada Al-Quran. Siksaan bagi siapa? Siksaan bagi orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam hidup mereka. Siksaan bagi siapa? Siksaan bagi orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup mereka. Siksaan itu berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terang, kalau seandainya hidup kita sudah jauh daripada Al-Quran, sudahlah, tidak ada kebaikan dalam hidup seseorang ketika dia jauh daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah merupakan sebuah petunjuk. Kalau seandainya kita jauh dari petunjuk, bagaimana kita mau berjalan? Orang yang berada di dalam kegelapan itu memerlukan yang namanya torchlight. Apa namanya? Lampu sulu lah istilahnya. Kalau itu tidak ada, dia akan meraba. Begitu juga orang yang hidup di muka bumi ini, tanpa yang namanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidupnya susah. Makanya dari awal itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberitahu kepada kita, Dzalikal kitabu la raiba fih. Coba Anda ketika dikasih tahu begitu, ya, Allah memberitahu kepada kita yang pertama kali, baru kita selesai membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Yang langsung Allah beritahu kepada manusia apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya jangan pernah ragu untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jangan pernah meragukan Al-Quran sebagai penuntun hidup. Jangan pernah meragukan Al-Quran sebagai undang-undang hidup. Karena memang Allah sudah menyatakan itu. La raiba fi. Jangan sekali-kali meragukan Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Orang-orang yang meragukan Al-Quran inilah yang akan mendapatkan sebuah peringatan. Peringatannya apa? Peringatan bagi orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang, dia akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksaan yang sangat besar. Salah satunya yang saya katakan tadi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Orang-orang yang meninggalkan Al-Quran akan dibutakan oleh Allah, dibangkitkan dalam keadaan buta, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, baik di dunia maupun di akhirat. Liyundhira ba'san syadidan min ladun. Kemudian Allah menyatakan, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan orang-orang yang jauh daripada Al-Quran,
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira tersebut? Dia memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Ini bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidupnya. Makanya ya ikhwah wal akhwat, yang terpenting dari itu semuanya adalah bagaimana kita mengamalkan yang namanya Al-Quran, dan bagaimana kita menjadikan yang namanya Al-Quran sebagai jalan bagi kehidupan kita. Kalau memang kita mengaku sebagai seorang muslim, jadikan Al-Quran sebagai jalan kehidupan kita. Makithina fihi abada. Bagi orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berikan janji. Apa janjinya? Syurga. Kemudian Allah mengatakan makithina fihi abada, mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya. Itu bagi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Itu bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Itu bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah bagi dia. Tetapi ketika kita bertanya siapa orang-orang tersebut, Allah pun sudah nyatakan bahwa yang akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dialah orang-orang yang bertakwa. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Maka orang-orang yang bertakwa ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga, dan dia akan kekal selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Ini kalau kita berbicara masalah syurga, Pak. Di dalam surah An-Naba Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa 'anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Indah kan? Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan berupa apa? Syurga. Di dalam syurga itu ada apa? Hadaiqa wa 'anaba, ada kebun-kebun, ada buah kurma. Wa kawaiba atraba, wanita-wanita yang sebaya, yang masih muda. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman anggur. Ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang indahnya yang namanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disiapkan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Ya, itu disiapkan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Maka ayolah wal akhwat, Al-Quran ini bukan hanya sekedar kitab, tetapi betul-betul dia adalah sebuah petunjuk bagi manusia. Insya Allah hidup manusia akan tentram, hidup manusia akan lebih nyaman ketika dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tetapi ketika dia jauh daripada Al-Quran, maka kehidupan yang sempit akan senantiasa mendatangi dia, menjumpai dia. Ada sebuah istilah begini, banyak orang yang mengatakan saya sibuk, saya terlalu sibuk. Maka saya katakan orang terlalu sibuk dengan dunianya dikarenakan tidak ada Al-Quran di dalam hatinya. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Quran, insya Allah dia akan lebih mementingkan Al-Quran dibandingkan dunianya. Dan sebenarnya Pak, kita semakin hari semakin takut. Kenapa saya katakan semakin hari semakin takut? Generasi kita ini semakin hari semakin jauh daripada Al-Quran. Generasi kita ini semakin jauh daripada Al-Quran. Saya pernah masuk dalam sebuah kelas. Kelas ini kelas agama. Pertanyaan saya satu, berapa juz di dalam Al-Quran? Pertanyaan berapa juz di dalam Al-Quran itu sendiri sudah mempunyai jawaban yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Ini kan sebenarnya adalah sesuatu jawaban yang menyesakkan dada istilahnya kan. Menyedihkan jawaban-jawaban seperti itu. Yang kita klaim sebagai sebuah kitab petunjuk bagi kita, kita tidak tahu berapa juz di dalam Al-Quran.
Saya tanya lagi, berapa hizab di dalam Al-Quran? Mereka pun tidak tahu itu hizab itu apa. Berapa surah di dalam Al-Quran? Masih banyak juga yang tidak tahu. Apalagi kalau seandainya ditanya berapa ayat di dalam Al-Quran, berapa kata di dalam Al-Quran, berapa huruf di dalam Al-Quran. Banyak orang yang tidak tahu. Maka kalau seandainya Allah sudah menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, mari kita jadikan dia sebagai petunjuk. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang keempat mengatakan apa? Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang telah menyatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Allah itu mengambil anak. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi itu mengatakan Uzair ibnullah, orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya, itu adalah pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Itu adalah statement-statement yang mereka sampaikan dan mereka katakan. Dan apa yang mereka katakan ini sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Kalau seandainya kita mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kita lebih percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an daripada statement yang dibuat oleh manusia. Sekarang sebenarnya pertanyaannya, segala macam pertanyaan, kalau ditanya sebuah pertanyaan, ya mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah adalah Al-Hakamul Fasil. Dia adalah hakim yang akan membuat sebuah perbezaan, yang membezakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah Al-Quran. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga, "Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba." Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Ini kembali kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Kalau seandainya dinyatakan bahwa Allah mempunyai anak, maka ini menunjukkan bahwa Allah memerlukan orang lain dalam hidupnya. Dan kalau seandainya dikatakan Allah mempunyai anak, itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatunya. Maka itu ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang mengatakan wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada, memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil anak, bahwa Allah beranak. Maka kalau kita mencoba untuk menjelaskan surah Al-Ikhlas, itu jelas sekali kan. Ketika orang kafir datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kasih tahu kami bagaimana Tuhan kamu." Jadi orang kafir datang kepada Nabi, dia bertanya kepada Nabi, "Kasih tahu kami bagaimana Tuhan kamu." Allah turunkan ayat, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Dalam Islam, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalau orang-orang yang mengakui akan adanya anak, inilah menjadi ancaman bagi mereka. Kemudian Allah menyatakan bahwasanya apa yang mereka katakan tidak pernah dikatakan oleh nenek-nenek moyang mereka, dan bahkan mereka juga tidak mempunyai pengetahuan tentang hal tersebut. Ini menarik. Ini menarik. Dari sinilah akhirnya saya katakan bahwasanya kaidah yang kita nyatakan, tidak ada satupun ibadah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkannya. Dan kalau seandainya kita anggap sesuatu itu sebagai ibadah, maka harus ada dalilnya.
ketika kita mengklaim ini ibadah, ketika kita mengklaim sesuatu itu adalah ibadah, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama, pastikan sesuatu yang kita klaim sebagai ibadah ada dalil yang menunjukkan tentang itu. Itu yang pertama. Itu yang pertama dulu. Kalau kita mengklaim sesuatu itu sebagai ibadah, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah yakinkan dan nyatakan dengan yakin bahwasanya hal tersebut ada dalilnya. Setelah melalui satu itu, ada dalilnya, maka kita melangkah kepada cara yang kedua ataupun step yang kedua. Yakinkan bahwa dalil yang kita pakai adalah dalil yang sahih. Karena kan banyak dalil yang tidak sahih kan? Dalil yang sahih. Kalau seandainya step kedua juga kita dapatkan bahwa dia sahih, maka step yang ketiga adalah apa? Yakinkan bahwa cara pendalilannya benar. Yang masalah di dalam ayat ini dikatakan bahwa kadang-kadang ada orang yang menyatakan sesuatu, dia tidak pernah tahu tentang masalah itu, bahkan orang-orang terdahulunya pun tidak pernah sampaikan. Atau dia tahunya dikarenakan orang terdahulunya melakukan. Maka di dalam Al-Quran kan dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Tetapi Allah sendiri menyatakan apa? Walau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dan dia tidak dapat petunjuk. Kemudian Allah mengatakan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun. Buta, tuli, bisu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Maka kembali saya katakan, segala sesuatu yang kita amalkan, segala sesuatu yang kita akan lakukan, yakinkan bahwa itu berasal dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekedar mengambil sesuatu dari apa yang kita dengar dari nenek-nenek moyang kita. Kadang-kadang kan kita melakukan seperti itu. Kenapa lakukan itu? Ini orang dahulu melakukannya, kami lakukan. Allah sudah menyatakan, awalau kana abauhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Sama dengan berbagai macam perkataan. Apa yang diikuti oleh orang-orang yang sekarang ini, itu adalah apa yang mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu ataupun mereka cipta sendiri. Makanya Allah mengatakan apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat jelek apa yang mereka keluarkan dari mulut mereka dengan mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Iyaquluna illa kadhiba, dan itu semuanya tidaklah kecuali kata-kata bohong. Iyaquluna illa kadhiba. Allah Subhanahu wa taala nyatakan seperti itu, bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu adalah semuanya adalah perkataan bohong. Maka kembali, bahwasanya ketika kita menentukan sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti. Tidak ada dasarnya, stop. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi kita tidak paham apakah itu ada contohnya atau tidak. Itulah kenapa, mohon maaf saya katakan, bukan kita tidak mau berbicara, bukan kita mau mengungkit-ungkit yang namanya bid'ah. Tidak. Begini, seorang muslim perlu mengetahui mana yang bid'ah, mana yang ibadah. Kenapa? Karena jangan sampai kita melakukan sebuah ibadah, sudah penat kita lakukan, tapi ternyata kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak mau seperti itu. Penat, Masya Allah, panjang lebar kita lakukan, tetapi kosong. Na'udzubillah kan. Maka ada sebuah perkataan dari para ulama mengatakan begini, lebih baik berpenat-penat dengan sedikit sunnah daripada berpenat-penat dengan banyak bid'ah.
Sedikit sunnah lebih baik daripada berpenat-penat dengan banyak bid'ah. Karena kalau sudah banyak bid'ah, penat kita lakukan, kosong di hadapan Allah. Dan niat tidak cukup hanya dengan niat. Kan saya sampaikan, syarat diterimanya amal ibadah seseorang ada berapa, Pak? Syarat diterimanya amal ibadah seseorang paling tidak ada 2. Niat, ya, tetapi yang kedua itu sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang tidak ada contohnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama itu berkenaan dengan masalah ibadah, boleh saja kita katakan itu adalah bagian daripada bid'ah, karena tidak pernah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang yang mengamalkan sebagian ayat Al-Quran tapi meninggalkan sebagian besar Al-Quran? Salah satu sifat kaum Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengimani sebagian dan membiarkan sebagian. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika illa khidh. Apakah kalian beriman sebagian dengan ayat kemudian meninggalkan sebagian daripada yang lainnya? Sesungguhnya tidaklah ada balasan dari itu semuanya kecuali kehinaan. Maka ini termasuk sifat yang sebenarnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ketika kita memilih ayat-ayat Al-Qur'an sebagian dan meninggalkan yang lain. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada istilahnya, Islam harus kafah, harus paripurna, harus sempurna di dalam mengikuti segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, karena itu termasuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, berkenaan juga dengan masalah tadi surah Yasin misalnya kan. Tidak ada yang menafikan bahwa Yasin termasuk surah di dalam Al-Quran yang agung. Tidak ada yang menafikan. Tetapi jangan sampai kita hanya paham Yasin tapi tidak paham yang lainnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya Yasin. Yasin adalah bagian daripada Al-Quran. Dan Yasin dan Al-Quran itu bukan hanya Yasin, tetapi ada 113 surah lainnya selain Yasin yang bisa menjadi petunjuk bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya berterima kasih atas perhatian antum semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.